Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Damayanti dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan materi dan menjawab soal tugas 5 pada teori perilaku konsumen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk-produk barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Setiap pembelian biasanya memiliki pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian terhadap suatu produk. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Teori perilaku konsumen ialah tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga mengambil bagian dari studi tersebut. Teori perilaku konsumen ialah adanya alasan mengapa konsumen membeli produk tertentu atau membeli apa penjual tertentu merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan program bauran pemasaran seperti menentukan program promosi yang efektif, desain produk, harga, dan saluran distribusi yang efektif. Beberapa teori perilaku konsumen yang telah dikemukakan yaitu 1. Teori ekonomi mikro. Teori para ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomi rasional yang sadar, di mana pembeli individual berusaha menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan kepuasan yang paling sesuai dengan selera dan harga-harga relatif. 2. Teori psikologis. Teori psikologis ini merupakan penerapan dari teori-teori bidang psikologis dalam menganalisis perilaku konsumen. 3. Teori antropologis juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat diutamakan bukannya kelompok kecil, tapi kelompok besar atau kelompok yang ruang lingkupnya luas seperti kebudayaan, kultur, subkultur, dan kelas-kelas sosial. Asumsinya adalah bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam pembentukan sikap dan merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh seorang konsumen. Pengertian-pengertian dan asumsi-asumsi utama memiliki bagian-bagian, yaitu 1. Barang adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Mengonsumsi lebih dari satu barang dan jasa digabungkan dalam bundle barang. 2. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi alternatif. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang yang dibandingkan dengan alternatif. Penggunaannya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Utilitas total adalah manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. 3. Hukum pertimbangan manfaat untuk yang makin menurun. Penambangan konsumsi suatu barang yang akan memberi tambahan utility yang besar. Makin lama pertambangan bukan berarti makin menurun, bukan menjadi negatif. Good sudah berubah menjadi bad. Gejala ini disebut hukum pertambangan manfaat yang makin menurun. 4. Konsisten preferensi. Preferensi konsumen yaitu lebih suka atau sama-sama disukai. Misalnya ada dua barang X dan Y, maka konsumen mengatakan X lebih disukai daripada Y atau sama-sama disukai seperti Y sama dengan X, Y. 5. Pengetahuan sempurna. Konsumsi diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna. Dengan keputusannya, konsumsi, kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan harga barang di pasar merupakan mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. 2. Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan ini dapat dihitung secara nominal dengan menghitung berat dan gram atau kilogram, panjang dan sentimeter atau meter, sedangkan suatu ukuran kegunaan adalah util, mengonsumsi suatu barang berdasarkan dari perbandingan yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut utilitas total. Teori ordinal terdiri atas 3, yaitu kurva indiferensi. Kegunaan ini tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Teori ordinal ini menggunakan kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi.
Asumsi-asumsi kurva indiferensi. 1. Semakin tinggi kurva indiferensi dari titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasan. Tingkat kepuasannya makin tinggi tetapi tidak dapat mengatakan berapa kali lipat. 2. Kurva indiferensi menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Asumsi ini menggambarkan kelangkaan suatu barang, makin langka harganya makin mahal. Konsep Pargina, rate of substitution. 3. Kurva indiferensi tidak saling berpotong. Asumsi ini penting agar asumsi transmisitas terpenuhi. Kurva garis anggaran adalah kurva menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang biayanya yang sama besar. Perubahan harga barang dan pendapat akan mempengaruhi daya beli diukur dari besar luas bidang segitiga yang dibatasi kurva dari anggaran. Keseimbangan konsumen adalah kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatnya untuk mengonsumsi uang yang ada, dapat dipakai untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Reaksi terhadap perubahan harga ialah keseimbangan yang dapat dicapai dapat berubah karena pendapatnya nyata meningkat. Konsumen dapat menaikkan tingkat kepuasannya. Sebaliknya, bila pendapat nyata menurun, dengan terpaksanya konsumen menurunkan tingkat kepuasannya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang menurun. Adapun bagiannya yaitu kurva harga konsumsi. Perubahan harga salah satu barang yang menyebabkan rasio harga berubah. Akibatnya, barang yang harganya turun atau naik menjadi relatif lebih mudah atau mahal dibanding barang lainnya. Penurunan kurva permintaan karena dari kiri atas ke kanan bawah dapat dipengaruhi oleh harga yang bilangan. Jika harga naik, jumlah yang diminta berkurang. Kurva permintaan ini diturunkan dalam 3 batas asumsi. 1. Konsumen berada pada kondisi keseimbangan. 2. Pendapatan nominal tidak berubah. 3. Harga nominal barang lainnya tidak berubah. Permintaan individu dan permintaan pasar adalah jumlah permintaan individu yang ada di pasar. Reaksi terhadap perubahan pendapat nominal. Suatu faktor dapat mengubah keseimbangan konsumen adalah perubahan pendapat nominal. Karena rasio harga tidak berubah, maka kurva garis anggaran bergeser sejajar. Adapun bagiannya yaitu kurva pendapatan konsumsi didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan normal, di mana harga nominal barang tidak berubah. Kurva Engel adalah kurva suatu barang merupakan barang yang kebutuhan pokok atau barang yang mewah, dilakukan dengan menggunakan kurva Engel. Efek substitusi dan efek pendapat. Permintaannya bertambah atau sebaliknya, yang terlihat sebenarnya adalah total interaksi antara kekuatan pengaruh perubahan pendapat. Jawaban nomor 1. Kurva indiferen adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumsi berada dalam keadaan indiferen dalam mengonsumsi berbagai jenis barang. Menunjukkan kurva indiferensi konsumen dalam mengonsumsi barang X dan Y. Sekumpulan kurva indiferensi atau sering dinamakan peta indiferen. Karakteristik pada kurva yaitu 1. Kurva indiferen mempunyai nilai kemiringan negatif positif. Hal ini berarti bahwa bila konsumsi barang lain harus dikurangi, bentuk ekstrim dari kurva indiferen adalah sejajar sumbu vertikal dan sejajar sumbu horizontal. 2. Kurva indiferen cembung dari titik origin titik nol, menunjukkan derajat penggantian barang yang semakin menurun. 3. Kurva indiferen tidak saling berpotong, karena apabila saling berpotong maka tidak akan konsisten dengan definisi. Jawaban nomor 2. Budget line, yaitu garis anggaran, adalah kurva yang menggambarkan kombinasi biaya yang sama besar. Garis anggaran ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Sepanjang garis anggaran tersebut menunjukkan biaya yang sama, sehingga konsumen dapat memilih kombinasi bisa saja X1 dan Y1 atau X1 dan Y2 dan seterusnya. Pilihan konsumen tersebut akan memberikan biaya yang sama besar. Jawaban nomor 3. Usaha menyampaikan keluhan secara langsung atau meminta ganti rugi ke perusahaan pelanggan. Melakukan perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat karena tindakan yang dilakukan untuk memperingati atau memberitahu kolegen teman atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan yang bersangkutan. Tindakan dilakukan melalui usaha meminta ganti rugi secara hukum, menulis surat pembaca, atau secara berlangsung mendatangi.
Jawaban nomor 4 bagian A. Konsumsi durian. Total utility 250, 460, 630, 760, 800. Jawaban bagian E. 500X tambah 500Y sama dengan 4000. Y sama dengan 4000 kurang 500X kurang 500 sama dengan Y8 min X. Bagian C. Grafik TU dan MU. Inilah grafik mangga dan grafik durian. Sekian video penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.